negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini pak ambil agama, udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi, kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur terbenam di barat tiap hari tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Itu loh, nggak dikasih. Udah dikasih pak, apa yang nggak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuman tanah surga ini oleh kita karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, nu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Ini rubah pak. Nah ini kan harus benerin. Makanya saya tuh menyelesaikan masalah itu di hulu bukan di hilir. Ini hulunya beresin. Jadi kalau sakit kepala nggak mesti kepala yang dipegang, bisa jadi ulu hati yang dibenerin. Kalau kita sakit kepala, kepalanya dipijit. Ya nggak bisa, masalahnya bukan di situ. Sakit kepala masalahnya apa? Ya nggak sakit kepala gimana? Gajinya cuma 4 juta, ngambil motor, istri 2, ya sakit kepala. Gimana? Oke. Udahlah, urusan kenakalan bapak pemain saya pelatih. Nah, terus ngomong lagi nih belum selesai. Ngomong lagi adalah bahwa industrialisasi akan melahirkan pertumbuhan, ya katanya. Akan melahirkan kemampuan katanya. Kenapa? Kalau semuanya taat asas. Bagaimana taat asas? Bangun industri. Setelah bangun industri itu, kemudian pajaknya bayar di situ, baru. NPWP-nya di situ, baru. Setelah itu nomor mobil perusahaannya di situ, baru. Setelah itu rekrutmen karyawannya prioritaskan, latih dulu, didik dulu orang situ, baru. Baru industri melahirkan kemakmuran bagi Jawa Barat. Tapi kalau bangun pabrik yang ngeborongnya bukan orang situ juga, ya nggak ada masalah, terserah saja. Tapi NPWP perusahaannya di tempat lain, mobilnya dari mulai bus, truknya, nomornya nomor tempat lain, pegawainya juga tidak merekrut orang situ, ngambil di tempat lain. Setelah itu pegawainya juga dari mulai pegawai bawah sampai atas, nomornya juga nomor dari asal kampung halamannya, ya kita nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat apa-apa, orang situ nggak kebagian jadi preman. Memperkuat diri. Kenapa memperkuat diri? Loh, habis saya tidak kasih ruang kecuali dengan kekerasan. Masa kita mau jadi negeri barbar? Untuk itu ya saya minta pada semuanya berkesadaran. Pengusaha berkesadaran dong. Kita yang bangun jalan, kita harus nyiapin fasilitas air, kita yang ngurus upah walaupun harus berhadapan dengan berbagai orang, kelompok, kita yang ditekan-tekan dalam setiap waktu. Tapi bapak bayar pajak di tempat lain, ekspor atas nama tempat lain, sedangkan ngadunya ke kita yang nggak bisa dong begitu.